Jika tidak memiliki pakaian tersebut, mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang bagi laki-laki, dan wanita hanya mengenakan baju rumahnya yang longgar. Jin ini yang memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr terpendam di Jeddah. Meskipun demikian, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncul Amru bin Luhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berjumpa kembali dalam sajian kami Ibroh, isi baca bareng buku Sirah, bersama mendalami sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pecinta sirah? Tak akan bosan kami mengajak, yuk belajar sirah. Bukan hanya sebagai kisah, tapi juga sebagai ibroh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang agama di kalangan bangsa Arab. Tentunya sebelum masuknya cahaya Islam di jazirah ini. Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail alaihi salam tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihi salam yang menyeru kepada akidah tauhid. Inti ajarannya adalah menyembah kepada Allah, mengesakannya, dan memeluk agamanya. Waktu bergulir sekian lama, masa fatrah kekosongan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad yang lamanya 600 tahun kurang lebih, menyebabkan banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan. Meskipun demikian, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncul Amru bin Luhai. Siapakah Amru bin Luhai? Dia adalah pemimpin Bani Khuza'ah, tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat kebajikan, mengeluarkan sedekah, dan peka terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya. Dan hampir-hampir semua menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Suatu saat dia mengadakan perjalanan ke Syam. Dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap itu sebagai sesuatu yang baik dan benar. Sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Karena itulah dia pulang sambil membawa berhala Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk berbuat kesyirikan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz akhirnya banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Berhala mereka yang paling besar adalah Manat, ditempatkan di Musyalal di tepi Laut Merah dekat Kudaid. Selain itu mereka juga membuat Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Inilah 3 berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Dikisahkan Amru bin Luhai memiliki pembantu dari jenis jin. Jin ini yang memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr terpendam di Jeddah. Maka ia datang ke sana
dan mengangkatnya serta membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Dengan demikian, di setiap kabilah dan di setiap rumah hampir bisa dipastikan ada berhalanya. Selain itu, mereka memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai patung dan berhala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah pada peristiwa Fathu Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala itu sehingga runtuh semuanya. Begitulah gambaran kemusyrikan dan penyembahan berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka melakukan tradisi penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luhai. Orang-orang mengira apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai merupakan sesuatu yang baru dan baik, serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara hal-hal baru yang diciptakan adalah di Jazirah Arab pada waktu itu banyak rumah berhala khusus. Mereka memuliakannya sama seperti Ka'bah. Di rumah tersebut mereka bertawaf, mengadakan persembahan, dan menyembelih hewan kurban. Selain itu mereka juga meminta pertolongan kepada berhala ketika menghadapi kesulitan dan berdoa untuk memenuhi kebutuhan. Mereka juga bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhala mereka dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah, menghubungkan mereka kepadanya, serta memberikan manfaat di sisinya. Selain itu mereka juga memberi julukan dan memberi perlakuan tertentu terhadap unta. Mereka juga mengundi nasib dengan anak panah. Percaya pada perkataan peramal, orang pintar, dan ahli nujum. Sekalipun masyarakat Arab sangat bodoh seperti itu, sisa-sisa agama Ibrahim tetap ada di kalangan mereka, dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya. Seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf, haji, umroh, wukuf di Arafah dan Musdalifah. Meskipun ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya, seperti misalnya di antara orang-orang Quraisy ada yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah dan tidak ifadah dari sana, melainkan dari Musdalifah. Karena sebagai anak keturunan Ibrahim dan penduduk Tanah Suci, penguasa Ka'bah serta penghuni Mekah, mereka memiliki kedudukan yang tinggi hingga tidak layak bagi mereka untuk keluar dari Tanah Suci ke tempat lain. Mereka mengatakan tidak selayaknya bagi orang-orang Quraisy untuk memberi makan keju dan meminta minyak samin ketika mereka sedang ihram. Mereka juga berkata, penduduk di luar Tanah Suci tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar Tanah Suci ke Tanah Suci bila kedatangan mereka untuk haji dan umroh. Mereka menyuruh penduduk di luar Tanah Suci untuk mengenakan ciri pakaiannya sebagai penduduk bukan Tanah Suci. Jika tidak memiliki pakaian tersebut, mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang bagi laki-laki, dan wanita hanya mengenakan baju rumahnya yang longgar. Semua ritual tersebut adalah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap khayalan dan khurafat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab. Adakah agama-agama lain di Jazirah Arab? Ada. Sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sobiah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Yahudi berada di Jazirah Arab karena dua sebab. Yang pertama, penaklukan bangsa Babilonia dan Asyur di Palestina pada tahun 578 Masehi. Banyak yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagiannya meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Sebab kedua
adalah pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi. Tekanan terhadap mereka, penghancuran haikal-haikal dan kuil mereka membuat kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz, lalu menetap di Yasrib, Khaybar, dan Taima. Agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab melalui para imigran Yahudi tersebut. Saat Islam datang, kabilah Yahudi yang terkenal adalah Khaybar, Bani Nadir, Bani Quraiza, dan Bani Qainuqa. Selain itu, agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa oleh penjual jerami yang bernama As'ad Abu Karb. Awal mulanya, ia pergi ke Yasrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya dari Yasrib ke Yaman, dia membawa 2 pemuka Yahudi dari Bani Quraiza, sehingga agama Yahudi pun menyebar di Yaman. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali di tahun 340 Masehi dan terus berlanjut hingga 378 Masehi. Pada masa itu, misionaris Nasrani menyusup di berbagai tempat di Yaman. Agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan bangsa Arab yang berdekatan dengan Persia. Sementara itu, agama Sobi'ah menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lainnya. Agama ini dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Chaldeans. Seperti itulah agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam. Namun, agama-agama itu sudah banyak disusupi oleh penyimpangan dan hal-hal yang merusak. Orang-orang musyrik yang mengaku berada pada agama Ibrahim, keadaannya sangat jauh dari perintah dan larangan syariat Ibrahim. Kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, mereka berubah menjadi penyembah berhala. Dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam khurafat dalam kehidupan agama, kemudian mengimbas ke kehidupan sosial dan politik. Adapun orang Yahudi telah menjelma menjadi orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah. Pemimpin itulah yang memutuskan hukum di antara mereka dan mengorek-ngorek kesalahan mereka. Ambisi mereka hanyalah untuk mendapatkan kedudukan dan kekayaan, meskipun akibatnya adalah musnahnya agama, kekufuran, serta pengabaian ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Agama Nasrani sendiri berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampur adukan antara Allah dan manusia. Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini, tidak ada pengaruh yang berarti karena ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani dan yang tidak mungkin mereka tinggalkan. Semua agama bangsa Arab pada waktu itu, keadaan pemeluknya sama dengan keadaan orang-orang musyrik. Hati, kepercayaan, tradisi dan kebiasaan mereka hampir serupa. Demikianlah pecinta sirah, Ibroh episode keempat kali ini. Mari terus bersama belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.